Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 86. Pada saat pembelajaran kelompok berlangsung, ternyata tidak semua kelompok memiliki buku pegangan siswa. Oke, masalahnya adalah tidak semua kelompok memiliki buku pegangan siswa sebagai sumber belajar. Melihat hal tersebut, guna menciptakan adanya persamaan hak dan kewajiban, artinya haruslah yang tadi ini punya buku juga, yang tidak punya buku pegangan sumber belajar harus punya buku. Pak Leon sebagai guru, carilah biar supaya semuanya anak bukunya ada. Meminta siswa untuk berbagi. Berbagi ini kurang tepat ya. Nanti dia nggak punya buku lagi. Meminta kepala sekolah, ngapain minta kepala sekolah? Kejauhan. Mengajak mencari bahan ajar yang ada di perpustakaan. Sangat-sangat bagus. Karena ini tempat memang untuk sumber belajar, ya kan? Iya, Pak. Memfotokopi kapan lagi siapnya? Mencari bahan ajar pengganti yang seperti apa? Sudah jelaslah dia cari ke perpustakaan. Ini gampangnya. Bukunya. Ya. Aman? Aman. Pahami aja masalah ya. Jadi ya saya kalau member-member malam ini biasanya kenapa saya bilang lebih jos lah biasanya ya. Kenapa lebih jos? Saya sudah karena dia sekarang ini lagi PLPG Daljab, otaknya udah dikritisi di dosen. Jadi biasa aja dia beban yang banyak biasa aja. Paham saya kan? Ya, paham, Iya. Pak. Udah beban yang banyak tuh udah biasa begini kan saya. Biasanya yang malam yang ini insya Allah. Kalau PLBG kan tidurnya jam 12, Pak. Iya, makanya saya bilang udah kebiasaan, jadi udah biasa. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Penggunaan kursi roda sekarang tidak perlu khawatir untuk menyetir mobil sendiri. Ya. Aduh, apa lagi nih? Perusahaan mobil Kang Guru menjual mobil elektrik yang ringan digunakan oleh pengguna kursi roda. Oke. Mobil elektriknya digunakan oleh pengguna kursi roda ya. Mudah jadinya. Penemuan mobil ini bukti bahwa perkembangan iptek memberikan dampak positif. Dampak positif. Kita jawab. Hidup lebih praktis dan efisien. Bagus. Memudahkan penyebaran teknologi. Nggak nyambung. Salah. Mempercepat. Nggak nyambung juga. Memudahkan interaksi sosial. Nggak ada interaksi sosial. Nggak nyambung. Ya, salah. Menambah. Ya, ini jawabannya ini. Hidupnya praktis. Ya, pengguna kursi roda bisa nyetir mobil. Jadi gampang aja ya. Nggak terlalu sulit. Oke. Lanjut Pak. Lanjut kita. Bisa ya? Nggak ada sulit ya? Iya, Pak. Oke, saya masuk dulu. Ini, catatlah ini ya. Catat nih, tentang masalah PPK. Tolong dicatat dulu ya. Masalah PPK. Apa itu PPK? Karakter ya. Saya lupa singkatannya apa. Penilaian karakter ya. Ya, PPK adalah ini dua soal. Yang satu ditanya caranya, cara ngajar PPK gimana? Ada teknik. Ya. Yang pertama itu PPK cara ada 3 cara ya. Yang pertama namanya PCT atau teknik bahasa Indonesianya teknik klarifikasi nilai. Ya. Apa itu Pak? Sabar. Nah. Yang kedua adalah konsiderasi. Yang ketiga itu namanya ini konsiderasi ya. Konsiderasi saya hapus dulu ya Rena. Konsiderasi. Yang ketiga aksi sosial. Saya jelaskan dengan apa namanya? Dengan bahasa yang jelas nanti ini sederhana dan jelas. Oke, apa itu PPK, Pak? Ya, PPK adalah ini ya, apa namanya? Pembentukan karakter kan? Penguatan pendidikan karakter. Iya, pendidikan karakter kan? Iya. Iya, bagaimana mendidik karakter siswa? Ada 3 cara. Namanya PCT, konsiderasi, aksi sosial. Oke, apa itu PCT? Teknik klarifikasi nilai. Klarifikasi nilai adalah memilih
memilah dulu, dipilih-pilih dulu nilai yang dianggap baik. Contohnya Pak, misal ada suatu bencana kemalingan di rumah tetangga atau di rumah siswa, maling, harta bendanya dirampas habis. Di sekolah, bagaimana mengajarkannya biar supaya timbul PPK ini, penilaian karakter ini, pembentukan karakter. Kita bilanglah, nah itu ada siswa si A kemalingan, harta bendanya habis. Bagaimana kita cara membantunya? Ada yang punya ide? Saya Bu, saya mau nyumbang tabungan saya. Saya Bu, saya mau nyumbang baju saya. Saya Bu, saya mau nyumbang buku saya. Kita pilih yang mana yang paling baik. Itu ide-ide pendapat-pendapat dari siswa tadi. Kita pilih-pilih yang mana yang paling baik. Mereka juga milih sendiri yang mana yang paling baik. Itu namanya teknik klarifikasi nilai. Paham? Paham. Memilih nilai yang dianggap baik. Paham ya? Ya. Konsiderasi bagaimana biar makin timbul. Tadi kan udah tahu nih, kita pilih-pilih nih ada ide-ide. Habis itu biar ide itu terwujud, timbul konsiderasi. Apa itu Pak? Rasa. Rasa apa? Rasa simpati dan empati. Ya. Jadi timbulkan rasa ini. Caranya Pak? Caranya sajikan video, ya, video anak yang kemalingan atau orang tuanya kemalingan harta atau bencana alam, misalnya bencana alam, kita tampilkan video-videonya, timbullah di situ rasa simpati dan empati, peduli. Ih kasihan Bu ya, ih kasihan ya, gini-gini ya. Sudah timbul rasanya tadi. Contoh soalnya Pak gimana Pak? Contoh soalnya kalau yang tadi nomor 1 itu gampang, memilih nilai mana yang baik. Contoh soal yang kedua, konsiderasi di situ nanti anak-anak guru menayangkan video, anak-anak simpati, timbul rasa peduli. Biasanya seperti itu. Itu namanya teknik konsiderasi. Paham? Paham. Oke, tampilkan video. Anak-anak itu muncul rasa simpati dan empatinya. Maka itu teknik mengajar PPK konsiderasi. Sudah paham ya? Paham. Yang ketiga namanya aksi sosial. Aksi sosial ini langsung tindakan. Aksi nyata, tindakan nyata. Oke nak, kita pilih kemalingan tadi. Kita pilih nilainya atau biji teknik klarifikasi nilai yang terbaik adalah kita pilih untuk menyumbangkan sebagian uang kita kepada si A yang kemalingan tadi. Oke Bu? Kita sumbangkan dengan ikhlas. Jadi pada saat mereka nyumbang itu namanya tindakannya Nyata. paham? Aksi sosial. Aksinya. Oke. Aksi sosial. Iya. Nyata. Paham ya? Paham. Ya, jadi Insyaallah, Pak, paham. pada saat mereka timbul rela berkorbannya, timbul aksinya langsung, itu namanya aksi sosial, tindakan nyata. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Yang pertama cuma memilah nilai yang dianggap baik, yang kedua timbulkan rasanya lewat video, lewat simulasi, lewat apapun itu timbulkan rasanya. 3, timbullah aksi sosial. Ini cuma urutan pembentukan karakter. Bagaimana strategi pembentukan karakter? PCT, konsiderasi, aksi sosial. Paham Bu? Paham. Sudah ditulis? Sudah. Berapa soal nih Pak? 2 soal. Yang ditanya strateginya, yang pertama yang tanya ini, ya, ini 1 soal. Yang kedua ditanya karakter apa yang timbul di kelas. Oke, kita masuk karakternya. Ini soal karakternya yang tadi tuh. Oke, ini dia soal karakternya. Nih, karakter itu ada 5 PPK-nya. Yang pertama religius, kedua integritas, ketiga nasionalisme, keempat gotong royong, kelima mandiri. Religius udah ada situ, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Integritas, disiplin, jujur, ya dapat dipercaya tindakannya ya. Nasionalisme menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Gotong royong menghargai semangat, kerjasama dan saling membaur menyelesaikan persoalan bersama. Mandiri tidak bergantung pada orang lain, ya tidak bergantung pada orang lain untuk mewujudkan cita-cita. Oke, soalnya ini dipahami baik-baik ya, dipahami baik-baik. Caranya Pak,
Ada suara kok nih. Ada suara. Ada suara kan, Bu? Ada. Ya, Ada, Pak. Sinyalnya ada. itu. Ada, Ya. Pak. Itu mungkin sinyalnya tuh. Oke, soalnya adalah setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk. Sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antara peserta didik saling memahami sesamanya. Saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan ingat peserta didik duduknya berbeda-beda agar peserta didik saling memahami sesamanya. Karakter apa yang dibentuk? A. Nasionalisme. B. Kemandirian. C. Kedisiplinan. D. Peduli. E. Gotong royong. Kita pahami arti-artinya nih. Gotong royong dulu. Mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan saling bahu menyelesaikan persoalan bersama. Peserta didik saling memahami sesamanya. Tidak ada persoalan ya. Saling memahami. Saling memahami. Saling memahami. Ini kurang tepat nih. Saya ragu-ragu lah. Peduli. Apa itu peduli? Sikap simpati. Ya. Simpati, menolong. Kalau ada terkena musibah. Nggak ada terkena musibah. Juga ragu-ragu. Disiplin. Disiplin ini integritas. Di sini nggak ada integritas. Ya. Salah juga tindakan. Kemandirian. Kemandirian adalah tidak bergantung pada orang lain. Ya. Belum tentu ya. Nggak ada. Nasionalisme. Yang ada Nasionalisme. peserta didik memahami sesamanya. Kalau peserta didik memahami sesamanya, berarti mereka saling menghargai dan saling menghormati. Iya nggak? Iya. Yang mana apa? Duduknya berbeda-beda. Ketika suku 1A, suku A, ketemu suku B, kan lain suku tuh. Iya. Saling menghargai atau agamanya Menghormati. berbeda. Saling menghargai agama atau suku atau ras. Itulah namanya memahami, toleransi di sini namanya. Saling menghargai. Saling memahami itu namanya toleransi, ya. Toleransi itu butuh. Ya kalau kami di Medan itu, Medan ya kota Medan tuh di kami Sumatera Utara tuh, toleransinya tinggi. Atau di Solo juga seperti itu. Antara umat Muslim dengan umat Kristen toleransinya tinggi. Jadi toleransi itu adalah peserta didik saling memahami sesamanya. Jadi jawabannya yang A. Ya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Gampang lah tuh. Oke, cuman Bisa. Jadi dua soalnya yang muncul adalah yang pertama strateginya ada berapa? Ada 3. Apa aja? PCT, Konsiderasi Sosial. Aksi sosial, teknik akademisi. Iya. Apa itu PCT? Hanya memilah nilai yang dianggap. Memilih nilai yang terbaik. Apa itu konsiderasi timbulkan? Rasa simpati dan empati. Lewat apa? Lewat simulasi atau video. Menayangkan video. Atau bercerita, ya kan? Apa itu aksi sosial? Tindakan nyata. Tindakan nyata. Sikap rela Rela berkorban. membantu sesama. Paham? Integritas tadi apa, Pak Amir? Integritas itu jujur, Bu, disiplin. Jujur. Ini disiplin, seperti itulah integritas. Tindakannya harus sama dengan ucapannya. Paham? Iya, Pak. Kita lanjut. Lanjut. Kita lanjut. Putus, Bu ya? Mungkin kalau saya putus-putus, ngomong, Bu ya. Kalau Tidak putus. berarti Pak, lancar. mungkin sinyal di sana ya. Ya. Tiap malam memang hujan, Bu. putus-putus. Iya, mungkin Ibu ada cuacanya aman nggak? Kuota mau habis. Pak. Cuacanya aman nggak tempat Ibu? Kalau di saya aman. Aman. Karena saya pakai wifi dan sekarang ini tidak hujan kok. Tidak tempat saya. Oke, aman ya. Lanjut. Nomor 89. Ya. Hasil pengamatan kegiatan pembelajaran di suatu kelas. Dengar, Bu ya? Dengar. Dengar.
menunjukkan bahwa sebagian besar, kita apain dulu nih, kita besarkan dulu sedikit biar gampang nampak ya. Oke, besar. Menunjukkan sebagian besar masih merasa kesulitan menentukan mana yang nilainya lebih besar 0,75 dengan setengah. Sumber kesulitan berikut yang kurang. Oke, yang kurang. Ini saya salah baca nih di modul nih. Saya pikir sumber nggak ada bacaan yang kurang. Yang kurang sesuai dengan permasalahan. Permasalahan di atas adalah siswa kesulitan menentukan mana yang nilai lebih besar di antara 0,75 dan setengah. Caranya gimana? Yang A kita pahami. Yang kurang ya, yang kurang sesuai dengan permasalahan di atas. Yang A, siswa miskonsepsi bahwa pecahan yang mempunyai penyebut lebih besar maka nilainya lebih besar. Oke, ini kan 3/4. Titik-titik setengah, ya kan? Ya. Lebih besar kan? Ya. Siswa miskonsepsi menyebutnya lebih besar itu nilainya lebih besar. Misalnya gini ada lagi. 3/8 dengan 3/12. Maka jawabannya ini lebih kecil. Biasanya seperti itu siswa karena penyebutnya yang bawah 12. Betul ini. Kadang-kadang siswa miskonsepsi. Benar. Berarti yang A nyambung ke atas. Siswa kesulitan menentukan pecahan yang mana lebih besar. Nyambung. Berarti yang A bagus. Berhubungan. Yang kurang sesuai. Cari yang kurang. Siswa kurang menguasai konsep perbandingan pecahan. Bagaimana konsep perbandingan pecahan? Perhatikan, Bu. Oke, 3/4 titik-titik setengah. Kita ubahlah setengahnya menjadi 4. Maka 3/4 menjadi 2/4. Iya kan? Iya kan, Bu? Iya. Ya. Jadi 3/4 setengahnya ubah menjadi 2/4. Bikinlah garis bilangannya. Ini 0. Ini 1/4. 2/4. 3/4. Maka 3/4 lebih besar. Nyambung ya. Yang B nyambung. Paham? Yang C. Siswa belum menguasai operasi pecahan. Operasi di sini nggak ada operasi kan? Iya, nggak ada. Operasi itu tambah kurang kali bagi. Nggak ada. Kurang sesuai. C. Yang kurang sesuai. Kalau modul saya jawabannya misalnya B, gantikan ya. Jawabannya C. Oke? Oke. Jawabannya C. Apakah yang D nyambung? Ini nggak nyambung ya. Ini kurang sesuai. Yang D, siswa kesulitan mengubah bilangan desimal ke pecahan. Ya iya. 0,75 kadang-kadang siswa bingung mengubah nilainya. Yang E, siswa kurang menguasai konsep pecahan, konsep bilangan senilai. Iya benar. Setengah senilai dengan 2/4. Kita ubah. Betul. Berarti jawabannya yang kurang sesuai adalah yang C. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. Bisa dipahami ya? Mohon maaf Pak, itu yang C bukannya betul Pak, desimal sama pecahan itu. Ini Pak, Pak. Siswa sumber kesulitan berikut yang kurang sesuai permasalahannya. Permasalahannya adalah siswa kesulitan menentukan mana yang nilainya lebih besar antara 0,75 dengan setengah. Yang di sini Pak yang C, perhatikan Pak ya. Siswa belum menguasai operasi pecahan. Operasi apa Pak? Oh, operasi itu perkalian, penjumlahan, pembagian gitu. Ya. Nah, di sini nggak ada Pak, hanya membandingkan. Iya. Paham? Iya, paham. Iya. Oke, aman? Aman. Ya itu namanya tadi kan operasi. Operasi itu tambah kurang bagi. Di sini nggak ada. Oke, lanjut ya. Namanya kejebak tuh apa Pak? Saya juga kejebak soal ini. Saya nggak baca ini kurang. Saya jawab saya B. Rupanya C. Yang kurang sesuai adalah yang C. Yang tidak nyambung. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal deret aritmatika. Ini soal nanti banyak di modul atau di Zoom matematika ya. Ini hanya satu soal. Bagaimana cara ngerjakan saya ajarin. Oke. Besok ketika kena soal ini jangan dikerjakan dulu ya. Tandai aja di soal nomor di waktu terakhir. Jangan di waktu di awal ya. Kenapa? Menghabiskan waktu. Tuh.
Jangan mau ya, jangan mau masuk matematika. Karena Zoom ini kita masuk aja lah. Kalau misalnya ujian, jangan pernah masuk matematika di awal, yang hitung. Di akhir aja. Oke, UN itu suku ke N. A suku pertama, B itu beda. Yang ini adalah jumlah suku sebelumnya. Oke, kita cari dulu. Adakah A-nya? A-nya suku pertama berapa? Minus 9. Beda itu adalah kurangin. Suku kedua kurang suku pertama. Min 5 kurang min 9. Jawabannya adalah 4. Ya kan? 4. Iya. 4 ya. Oke. Ya. Oke. Soalnya baca. Jika bilangan 291 merupakan barisan bilangan, berarti ini UN. Maka UN adalah suku ke, berarti N-nya. Berarti adalah N. Ya kan? Iya. N, tanya adalah N. Masukkan ke rumusnya. UN, rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Masukkanlah angkanya. UN berapa? 91 291 sama dengan A-nya minus 9. Ditambah N-nya nggak tahu. Dikurang 1 dikali beda adalah 4. Bisa dipahami? Bisa ya? 291 sama dengan minus 9 tambah kalikan 4 kali N. N. Min 1 kali 4 kurang 4. Paham? Paham. Pindahkanlah semuanya. 291 tambah 9 tambah 4 sama dengan 4N. Negatif pindah jadi tambah, negatif pindah jadi tambah. Paham? Paham. 304 benar nggak? Betul. Betul? 4N. Betul. Berarti N sama dengan 304 dibagi 4. Ya kan? 4. Ya. Oke. 304 dibagi 4 berarti sama dengan 77. 70 berapa nih? 6. 76 ya? Iya. Saya mau dulu. Lama ya ngitungnya yang ini Pak ya. Ntar Pak. Apa Pak? Silakan Pak. Yang ini lama ngitungnya berarti ya. Iya, makanya saya bilang. Inilah soal yang paling lama ngitung di soal matematika. Makanya kalau ada soal ini nanti jangan pernah dihitung di awal, ngerti Pak? Iya, tapi keuntungan nantinya Pak ya. Iya, ini keuntungan. Jangan pernah di awal ya. Kenapa? Iya. Karena semua soal tuh nilai sama. 1. Iya Pak, siap. Jangan mau ya Bapak Ibu ya. Iya. Kenapa? Nanti Ibu kebablasan kalau nggak dapet. Kalau dapat alhamdulillah. Kalau nggak dapet kebablasan. Bisa-bisa 1 jam. Paham? Paham Pak. Paham. Oke. Jangan di awal, di akhir aja. Nih contohnya nih ada Pak. Ada lagi di matematika. Oke? Di modul Banyak, matematika nih ada. Aman ya? Banyak, Pak. Lanjut. Lanjut. Bisa lah ya. Lanjut. Ini kan hanya ini aja. Nah ini soal yang gampang seperti ini. Ini soal gampang nih. Menanyakan HOTS. Ini atau soal nih. HOTS. Tinggal tanyanya HOTS. Caranya Pak ya tinggal aja baca aja. Salah satu materi ya. Yang manakah soal HOTS katanya? Yang manakah soal HOTS? Materi faktor persekutuan. Caranya adalah cara yang pertama dulu. Cara yang mudah apa cara yang sulit? Mudah. Mainkan KKO. Salah Pak. Mainkan kakak. KKO. Hot itu kan C4, C5. C6. Menentukan C3. Menentukan C3. Apakah menjelaskan C2? Berapakah menjelaskan C2? Bagaimana menganalisis C4? Gampang ya? Pak Amir yang gampang. Nah, kita susah ngapalin KKO. Ngapalin KKO ini. Banyak ya. Ini juga masih hancur gitu. Ya makanya Ya, nanti kan- masalahnya Pak Amir tiap hari. Kalimat ngapalin iya benar KKO. masalah tiap hari saya ini itu masalahnya. Iya. Hai. Giliran kita yang kakak. Nggak usah ngeliatin aja langsung bisa. Ya namanya tiap dari tahun 2020 Bu, Makanya. ini aja Bu makanan saya malah udah Iya. udah udah apa ya, Pak, biasa ya? kali jadi udahlah malas. Cara Makanya. cepat apa cara mudah apa cara cepat? Tanya Saya gitu aja, aja. Box, memang Cara mudah. bagaimana. Ya kan? Cara lama Bu ya. Cara Ya, lama. ya, Nanti saya ajar di KKO tadi, saya bilang tulis aja dulu nanti KKO-nya. Cara yang pertama tulis dulu, cara kedua adalah sering bahas soal.
Jadi saya kasih soal seperti ini banyak, paham? Ya. Paham. Jadi kalau soalnya banyak kan ingat lama-lama ingat kan? Iya nggak? Lupa terus, Pak. Enggak lah Bu. Kalau soal yang banyak saya bikin Bu, kayak misalnya mengenai KKU, pasti Ibu ingat. Kenapa? Udah sering ngerjakan ya kan? Ya, kalau sudah Iya. lulus lupa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, betul itu paham betul. Itu namanya cara cepat, bagus sekali. Oke, kita bikin cara lama ya. 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 Tentukan faktor persekutuan 60-60. Faktornya apa aja Bu? Kerjakan dah nih. Ya. 2, 68 dulu. betul. 3, ya betul. 6, 5 tuh 5. 5, 6. 6, Gini kan? Iya kan? Ya. 2, 4, 5, 5, 8, 8. Iya kan? 10. Paham? Paham. Oke, dah dapat ya. Coba yang B bandingkan. Menentukan faktor persekutuan 60 yang lebih besar dari 5. Mana lebih sulit? Yang A apa yang B? Yang B nyari 2 kali. Ya. Tentukan dulu faktornya, cari lagi yang lebih dari 5, ya kan? Ya. Maka yang yang B, yang A pasti salah. Kenapa? Yang B lebih sulit karena nyariin 2 kali. Paham? Ya. Ya. Apakah 5 faktor dari persekutuan? Ya langsung nampak. Ada 5 ya. Ada. Jadi yang C sama yang A sama kan? Ya. Nah, berapakah faktor persekutuan 60 terdiri dari 2 digit angka? 2 digit angka adalah 12, 11, ya kan? Iya. Ya, ini 12 berarti. 12, 15, ya kan? Bener kan? Ya. Yang ini 10 lah. 10, 16. Paham, Bu? Ya. Berarti yang B sama dengan yang D, ya kan? Ya. Ya. Yang E, bagaimana cara menentukan faktor persekutuan 60 dan 80? Loh. Itu pakai namanya, ini kan bagaimana caranya menentukan faktor itu? Kok bisa dapat 2, 3, 5 ini? Kita menentukannya gimana? Ini menanyakan ke orang, ya bagaimana? Ini yang sulit. Bagaimana cara menentukan persekutuan 60 dan 80? Ya, EPB nih ya, bagaimana EPB dari ini pakai pohon faktor, ya kan? Ya, Bu. Ya. Jelaskan, udah analisis. Kita jelaskan lagi, pakai pohon faktor. Cari yang sama pangkatnya, gitu kan? Iya. Nah, itu dia menjelaskan ke orang, memahami gurunya, langkah-langkahnya ini. Bagaimana caranya? Berarti memahami langkah-langkahnya. Ini sulit, Bu ya. Ini analisis. Analisis. Iya, analisis. Analisa langkah-langkah. Maka yang E lah yang hot. Paham, Bu? Paham. Ya. Seperti itulah kalau nggak tahu KKU kelamaan kan gitu. Nah, oke, ini bagaimana ini analisis ke C3 lagi menentukan. Paham, Bu? Aman? Paham. Oke, selesai. Nah, Man. oke, lanjut kita. Ya. Bu Yasmin menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 4, yaitu Bu Tari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kaleng, 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parsel dengan isi yang sama, maka beberapa kemungkinan parsel terbanyak yang dapat dibuat dari stok yang dimiliki Bu Tari adalah. Tindak lanjut yang dapat dilakukan Bu Yasmin adalah, oke, ntar Bu ya minum dulu, suara udah mau habis. Ya, oke. Ini kayak mana Pak? Ini gampang ya. Tindak lanjutnya soal nomor 4. Nomor 4 ini pasti berhubungan dengan mencari EPB, benar nggak? Iya. Ya kan? Iya, EPB. Makanya udah jawabannya B. Kemana lagi jawabnya? Iya. B. Paham? Paham. Soal yang Pak, kalau KPK berhubungan dengan waktu. Paham ya? Berhubungan dengan waktu. Misalnya bertemu 5 hari sekali, 6 hari sekali, 7 hari sekali. Lampu merah 5 menit atau menit, 3 menit. Paham? Paham. Soal KPK. Ngerti ya?
Jadi ini membahas soal EPB. Jawabannya adalah yang B. Gampang sekali Bu ya jawabannya B. Soal yang lalu jawabannya KPK karena Budi 5 hari sekali renang. Cynthia 7 hari sekali. Budi, Cynthia, satu lagi, entah siapa namanya, Asep 14 hari sekali. Tindak lanjutnya bla bla bla, ya udah cari KPK. Sudah jelas itu waktu. PK. Ngerti Bapak Ibu? Ya. Paham. Paham. Ya. Oke. Kalau LPB berarti apa Pak? Ini Kuncinya apa? begini, membagikan. Oh, membagikan. Membagikan botol sirup, ya. Pokoknya dalam parcel Pak, dibagikan Ya, ada ya. kamar Pak. dalam kantong plastik. Apa Bu? Apa Bu? Mer, Oi. berarti yang untuk KPK ini hanya waktu saja ya? Iya, waktu aja berhubungan dengan waktu. Waktu. Nih, kalau EPB seperti itu. Misalnya Membagikan. bagikan ada 11 benda mati dia, benda mati. Ada 11 pensil, 12 pensil, 20 buku, 24 krayon. Mau kita bagi ke teman-teman. Kalau bagikan namanya PPP. Aha. Ah. Nanti soal-soal seperti jenisnya ada nanti di pedagogi ya. Gampang Bu ya, ini terlalu gampang. Nah, aman ya? Aman. Aman. Ada orang. Lanjut. Jadi ya mudahlah soal UP ya, nggak terlalu mending kali. Oke. Ya, Udah soalnya sukar jawabannya, Pak. nah itu jangan yang itu. Biasa aja Bu. Soal UP ini lama-lama saya tengok tak terlalu sulit. Ya, tengok nomor 93. Ah. Tengok nomor 93 Bu. Perkembangan iptek di era web 2.0 telah mengubah pola interaksi masyarakat. Pahami Bu? Mengubah pola interaksi masyarakat. Saksi. Pastilah berhubungan jawabannya dengan masyarakat. Contoh nyata sebagai bukti perkembangan iptek yakni berhubungan dengan interaksi masyarakat. A. Penggunaan alat pengeras. Ini nggak nyambung. Salah. Generasi muda lebih senang medsos. Nyambung? Nyambung. Bung. Betul. Masyarakat. Telepon pintar masif. Nggak nyambung. Salah. Guru pendidikan nggak nyambung. Generasi tua mulai tidak bisa mengenal. Tidak nyambung. Ah. Nyambung. Jawabannya adalah yang B. Interaksi. Ya, interaksinya dengan medsos. Sos. Sama dengan Sos. tua juga gitu. Kadang-kadang generasi Facebook sekarang bukan lagi isinya generasi muda, tapi isinya orang tua yang sudah paham teknologi, ya kan? Ya. Facebook. Medsos. Paham? Lanjut. Yuk, gampang Bu. Ya. Lanjut. Yang payah apa? Yang payah di pedagogi aja. Konsep-konsep. Ini konsep-konsep seperti ini. Ya. Konduktivitas. Ya, konduktivitas. Artinya semakin besar nilai konduktivitas, maka benda itu bersifat konduktor. Semakin kecil nilainya, biasa kalau konduktor ini nilainya di atas 1 Bu ya. Nilainya di atas itu sifatnya yang konduktor tuh. Di atas 1 itu konduktor. Di bawah 1 atau 0,0 itu sifatnya isolator. Ini biasanya di bawah 0, di bawah 0, di bawah 0. Oke. Jadi ini kita bandingkan aja. Tembaga, baja, besi, timbal, kuningan, ini semuanya logam. Logam. Kalau logam sifatnya konduktor ya. Konduktor. Maka yang A salah nih. Isolator yang baik. Salah ya. Timbal. Yes. Timbal itu bukan isolator. Timbal itu adalah Konduktor. salah. Ya. Karena konduktor itu biasanya nilainya di atas 1. Oke. Kemampuan menghantar panas yang ada satunya salah. Maka yang A salah. Yang B salah. Paham? Paham. Oke. Paham. Oke. Yang 2, kemampuan menghantarkan panas pada kuningan lebih baik dibanding besi. Benar nggak? Kuningan 109. Besi 33. Benar? Benar. Dan kurang baik dibanding tembaga. Tembaga betul. Betul. 85. Betul. Oke. Tembaga merupakan konduktor yang baik dibanding timbal. Benar nggak? Tembaga, timbal. Betul. Dan kuningan, benar? Betul. Betul. D jawabannya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. 3. Paham? Paham. Nggak perlu dilihat yang 4 ya.
Nggak usah. Perlu. Besi merupakan bahan yang kurang baik mengantarkan panas dibanding timbal. Besi 73, timbal 34. 34. Salah. Salah. Oh iya, Paham? betul. Paham. Paham. Aman ya? Aman. Mantap. Ya, soal seperti ini jenisnya banyak. Nanti kita bahas di waktu IPA. Paham? Mantap, Pak. Siap. Konsepnya sama. Konduktor itu nilai konduktivitasnya makin besar. Siap lulus. Ya, lulus. Iya, Pak. Sekali aja, Pak. Sekali aja. Cukup sekali dah. Cukup. Cukup deh. Nggak usah banyak-banyak. Tapi Lanjut. soal ini juga adalah, ini gampang juga nih. Ini tentang kepribadian atau sosial. Caranya perhatikan masalah yang ada. Suatu pembelajaran studi kasus. Ya, ini saya inikan dulu biar supaya nggak bunyi. Oke. Suatu pembelajaran studi kasus. Ya. Ada sebuah pembangunan jalan, ini sebuah soal ini dikasih studi kasus ke siswa. Ada sebuah pembangunan jalan mengenai sebagian wilayah pemakaman warga. Oke. Sebuah pembangunan, ya, pembangunan jalan, ini makam warga, ya. Ada kuburan, jalannya kena gini, misalnya kena gini jalannya. Kena misalnya gini ya. Atau kena lurus gini pemakamannya. Sebagian makam ini atau sebagian makam ini kena jalannya mengenai sebagian wilayah pemakaman warga suatu desa. Atas hal tersebut, guru mengarahkan sikap peserta didik sampai pada pemahaman kerelaan berkorban warga desa dalam bentuk. Ingat, kerelaan berkorban. Oke. Kita cari sikap yang rela berkorban di sini. Menggalang dana, betul. Sikap rela berkorban. Paham, Bu? Cek. Paham? Paham. Paham. Membangun jalan lingkar. Sikap rela Tidak. berkorban. Rela. Memindahkan jalan agak ini bukan bukan kita nih ya. Salah. Nah, ini membangun jalan lingkar juga bukan kita juga yang bangun nih ya. Bukan ya? Iya. Salah. Bukan. Menerima uang ganti rugi bukan juga ya. Tidak. Memindahkan bukan. Iya. Memindahkan. Kalau kena jalan gini sebaiknya pindahkan. Inilah sikap rela Berkorban. masyarakatnya bergotong Gotong royong. Kan nggak semua makam dipindah ya Pak ya. Iya, sebagian aja yang kena jalan. Yang kena jalan. Kalau yang A menggalang dana makam baru semuanya dipindah. Mumet. Ya Pak, Muhammad. Muhammad salah bicaranya. Reward ya. Paham? Paham, lanjut. Ya. Jawabannya E. Gampang Bu ya, gampang Berarti sekali rela ya. berkorbannya bukan menggalang dana. Gampang sekali ya, terlalu gampang gitu. Lanjut ya. Lanjut. Pak, apakah soalnya seperti ini juga Pak? Ya mungkin aja gitu. Bismillah, mudah-mudahan itu. Ini tadi saya bilang soalnya seperti ini. Soalnya kalau udah tahu konsep, jawabannya udah penting. Nih, kita langsung aja ke soal. Pembelajaran berbasis PPK yang mana cuman? Nih kata kunci nih. Model pembelajaran berbasis PPK yang mana jawabannya? Siti. Ya udah selesai. Oke. Ya udah selesai. Apa yang benar? Iya, yang kemarin nggak ada itu ya Pak ya. Iya. Karena jawaban cuma 3 kan? Kalau enggak PCT, konsiderasi. Konsiderasi aksi sosial. Iya, aksi sosial. Soal di bawah Oktober seperti ini. Seorang Apa itu Pak yang kedua Pak? konsiderasi. Konsiderasi. Oke, saya ulangin. Perlu PCT nih, PCT. Maaf, PCT. PCT. Aksi sosial. Konsiderasi aksi sosial. Ya. P adalah memilih nilai yang baik. Konsiderasi timbulkan rasa siswa melalui video. Rasa apanya? Simpati dan Simpati dan empati. Nah, simpati dan empati. Aksi sosial, tindakan siswa yang Nyata. berkorban. Ya. Seperti Nyata. tadi, makam Sikap dipindahkan, peduli. ya kan? Menyumbang uang, oke? Iya. Ya. Pak. Soal Berarti kita tidak usah membaca, kelihatan PPK langsung bisa melihat ya Pak. ya itu Ya. kalau paham PCP. konsep. Ya. Ya, kalau paham konsep itu. Nggak terlalu panjang soal, bisa seperti itu. Paham? Iya. Ah, Soal di bawah Oktober gini, Bu. Soal di bawah Oktober gini.
Model pembelajaran PPK kasusnya seperti ini katanya. Siswa dan guru mendatangi panti jompo untuk memberikan sumbangan. Apa jawabannya? Aksi sosial. Aksi Bagus. sosial. Sosial. Model di bawah Oktober ya, di bawah Oktober UP ya. Model pembelajaran PPK contohnya seperti ini, KD bla 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 KD ya. Guru menayangkan video, siswa itu tergugah, sedih. Konsiderasi. Paham mas saya? Ya. Yang di bawah Oktober langsung kasus, ngerti ya? Yang contoh lagi apa Pak? Contohnya seperti ini, yang satu lagi, PCT ya, PCT apa PCT? Guru, terjadi suatu bencana di Aceh atau di mana? Guru dan siswa sama-sama memilah Aksi sosial. nilai yang dianggap baik. PCT. Memilah nilai yang baik. Iya, bahasa Indonesia adalah teknik klarifikasi nilai. Teknik klarifikasi nilai itu bahasa Indonesianya. Nanti pilihan jawabannya gitu. Ada guru tuh, Pak, nggak ada Pak PCT, yang ada teknik klarifikasi nilai. Saya jawab itu ya sama aja, paham? Teknik klarifikasi. Kasih nilai, sama aja kan? Ya. Nggak ada Nilai. Itu ada teknik sama aja, paham? Maaf Pak, pengertiannya untuk VCT yang simpel tadi apa Pak? Memilih nilai yang baik. Memilah. Memilih nilai yang baik. Memilih dan memilah. Siswa dan guru masih berdiskusi bagaimana cara menolong ada murid yang rumahnya terbakar, masih memilih. Nah, bila ide masih menunjukkan ide-ide dipilih, paham? Ya. PCT. Konsiderasi Tentang video. Konsiderasi siswa penampilan video. Konsiderasi tentang penampilan video, Pak. Bukan gini, menimbulkan rasanya. Boleh pakai video, Rasa boleh simpati boleh datang langsung, paham? Simpati dan empati. Itu menimbulkan rasa dulu, paham? Menimbulkan Rasa. Rasa. Sama kayak film Ipin Upin yang dia ke panti jompo. Ada kan film Ipin Upin? Nggak pernah nengok? Nggak, Pak. Ya, film Upin Upin itu atuknya itu Ipin Upin dibawa ke panti jompo. Ya. Nah, Ipin Upin itu tergugah rasanya, diceritakan kepada anaknya. Itu namanya konsiderasi. Paham? Masih tergugah rasa, itu namanya konsiderasi. Kalau sudah aksi sosial, bawa sesuatu, makanan, minuman, sumbangan, bawa baju, bawa apapun itu yang membantu, itu namanya aksi sosial. Jadi pahamin? Bisa. Oke? Pahamin? Kok kayak biasanya suaranya kadang putus-putus? Iya, batuk. Ya. Batuk, serak, Bu. Minum dulu, baru suaranya balik lagi. Aman? Maaf ya, udah seperti biasa nih. Oke, lanjut ya kita ya. Udah pasti gampang ini ya, udah gampang lah. Oke. Ya, oke. Ini satu lagi nih, tentang ini belum saya ajarkan tentang yang namanya instrumen asesmen, instrumen penilaian. Satu lagi belum saya ajarkan. Kalau kemarin sudah saya ajarkan yang lainnya, yang ini belum saya ajarkan. Namanya skala Likert. Apa itu skala Likert? Mengukur sikap pendapat, persepsi seseorang. Contohnya, misalnya kita sebagai siswa, guru mau mengobservasi pendapat kita dengan baju batik yang akan dipilih. Itu namanya meminta pendapat. Misal, gedung apa yang harus dibangun lagi, itu namanya meminta pendapat. Ketika meminta pendapat siswa, ya, itu namanya pakai skala model Likert. Oke, paham Bu? Ya. Jadi kalau meminta pendapat seperti ini, setuju, tidak setuju, soal di bawah Oktober gitu. Ada lembar, isinya adalah setuju, tidak setuju. Jawabannya apa? Model skala Likert. Ya. Meminta pendapat tentang minuman favorit, makanan favorit, itu namanya model skala Likert. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke. Soalnya apa Pak? Soalnya adalah Bu Iman, guru kelas 2 semester 1 tema hidup rukun.
Subtemanya adalah hidup rukun di sekolah. Akan mengukur pendapat siswa tentang hidup rukun di sekolah dengan Skala Likert. Itu pada mengukur pendapat. pendapat siswa. Jawabannya adalah Skala Skala. sikap Sikap. Paham? model Likert. Udah lengkap. Ingat aja kata kuncinya. Mengukur pendapat pakai skala Likert. Udah selesai. Paham? Ya. Gampang. Ya. Pendapat. Iya, gampang ya. Pendapat. Lanjut. Yud. Lanjut kita. Gampang. Mengukur skala. Skala Likert. Mengukur pendapat. Pendapat siswa. Mengukur pendapat siswa skala Likert. Itu aja. Yang lain Pak Nanti nggak bisa- perlu. bisa Sengaja dibolak-balik, Pak, mengukur soalnya. pendapat. Soalnya bisa dibolak-balik nantinya. Enggak. Bisa Pak. Nanti misalnya gini. Mengukur nilai sikap siswa. Instrumennya adalah Gitu ya. sikapnya Kalau skala- diapain. Maka jawabannya adalah Observasi. paham? Iya, iya, iya. Iya. Lanjut ya. Kalau mengukur pendapat skala Likert. Itu aja. Oke. Observasi Kalau tadi apa, Pak? Apa Bu? Observasi. Sikap siswa. Ini wawancara nih sikap. Sikap siswa. Sikap ya. Ini teknik lisan adalah Kognitif, Pengetahuan. pengetahuan. Ini pendapat, observasi, sikap. Sikap. Dokumentasi juga sih. Sikap. Observasi sama dokumentasi. Tapi ini nggak masuk ini biasanya. Oke. Lanjut ya, bisa dipahamin ya. Ya, paham. Ya. Mengukur pendapat siswa skala Likert. Pak, soal gini akan dibahas banyak, tenang aja, bukan sekarang. Ini saya pahami dulu konsep-konsepnya aja. Pak Amir, suaranya kadang terputus, sinyal saya aman. Aman, Pak. Suara aman, jenengan aman. Suara saya Mungkin aman. sinyal Aman. itu. Lancar. Kalau sinyal saya sana. buruk, maka semuanya kena, ya kan? Ya. Iya. Ya itu logikanya. Oke, berarti sinyal di sana mungkin. Ya. Oke, lanjut ya. Seorang Ya. guru kelas 4 sedang mengkaji kompetensi dasar, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga negara guru tersebut. Ada titik ini. Ini bacanya bingung saya. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga negara. Negara. Guru tersebut akan memilih media. Berarti pilih media yang tepat dengan KD ini, ya kan? Ya, Iya. mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Oke, mampu mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Masalah apa? Kewajiban dan hak warga negara. Seperti apa gitu kan? Medianya adalah meminta siswa melakukan wawancara. Ngapain wawancara? Kejauhan. Papan tulis ya sudah ada, wajib ada. Video tentang kewajiban seorang anak kepada orang tua dengan aktivitas membantu orang tua. Ini sebagai warga negara, bukan sebagai anak. Sebagai keluarga, ya salah. Ini rancu ya. Salah aja lah. Mendatangi kantor pos kejauhan. Kalau jarak 40 km. PowerPoint kewajiban sebagai PowerPoint warga negara. materi Tanah longsor. Ya. Ini kan masalah kan? Ya. Apa kewajiban kita sebagai warga negara untuk membantu korban? Kita datang sebagai relawan. Kita menyumbang, rela berkorban. Paham? Paham. Aman? Jawabannya Aman. gampang Ibu. Ya, seperti itu aja jawab soal Bu. Sesuaikan dengan masalah. Salah. Kalau nggak sesuai, langsung salahkan. Kenapa? Karena biar tidak menghabiskan Waktu. nggak baca 2 kali kan gitu. Oke? Lanjut. Jangan soal baca 2 kali. Oke, ini soal jebak nih. Soal jebak. Saya jelaskan dulu ya tentang yang namanya norma. Soal di UP di bawah Oktober ada soal seperti ini. Saya bikin dulu yang ini ya. Saya bikin dulu ininya apa namanya teorinya. Ada. Oke. Di bawah Oktober itu UP seperti ini. Panjang bahasanya, bla bla bla. Bawahnya adalah norma yang berlaku, ini ada KD, ada apa? Norma yang berdasarkan KD tersebut, norma yang berlaku di masyarakat adalah katanya. Ini jebak kali soalnya nih. Ya.
adalah kalau nggak paham konsep norma A, B, C, D, E. Yang A sampai D itu ada norma adat, koma, di sini norma adat. Di sini juga norma adat, di sini juga norma adat. Yang ini nggak ada adatnya, yang ada adalah susila, wati, norma susila, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Hukum ya? Hukum. Hukum ya? Ya. Ya. Hukum kan? Hukum. Belum. Hukum. Law ya, hukum. Norma hukum. Di sini ada hukum, ada apa? Mereka terjebak di sini. Jawabannya kalau nggak A yang B, kalau nggak C yang D. Padahal norma yang berlaku di masyarakat cuma 4, tidak ada yang adat. Ya kan? Paham, Bu? Agama, hukum, Paham? susilaan, ya. Paham. Norma yang Paham. berlaku di masyarakat cuma 4. Nggak ada norma adat. Yang ada norma agama, kesusilaan, Paham, kesopanan, hukum. Bisa dipahamin? Paham, Kalau norma adat itu masuknya apa, Pak? Norma Nggak ada. adat nggak ada. Nggak ada. Nggak ada norma adat. Kesusilaan, apalagi Pak tadi? Ini Sopanan dan Kesopanan, hukum. kesusilaan, kesopanan hukum. Ini norma yang berlaku. Jadi kemarin itu terjebak gara-gara ada norma adat di 4 itu. Padahal norma adat nggak ada, kan gitu kan? Mau saya paham soalnya tadi. Paham. Paham. Soalnya nggak ibu cari norma yang berlaku di masyarakat. Jawabannya ada adat. Salah. Norma adat tidak ada. Agama, kesusilaan, kesopanan hukum. Ngerti? Ngerti, Pak. Kita bahas satu-satu. Norma Cuma hukum. 4 ya berarti. Cuma Ya, cuma 4. 4. Betul, Pak. Cuma 4. Maksudnya banyak. 4 aja. Norma hukum. Norma hukum itu adalah kalau tidak dilakukan dia dapat sanksi. Ngerti kan? Dapat hukuman, ya. Misalnya membayar pajak kendaraan Pajak. motor. Ditilang, ya bayarlah dendanya. Kan namanya juga melanggar hukum, Hukum. ya kan? Ya, ya. Ya, itu melanggar hukum dapat sanksi atau dapat hukuman penjara hukum. Kesopanan, udah paham lah kita kesopanan. Pakai tangan kiri, nunjuk orang, membentak orang tua, lewat orang tua kita, lewat guru kita tidak nunduk atau apa. Kalau kita ada ini lagi, ada orang tua kita tidak salamin, itu nggak boleh, itu namanya sopanan. Sopanan. kesusilaan. Apa itu susila? Contohnya? Susila, hati nurani. Iya, berhubungan dengan hati nurani. Contohnya apa ya? Penyesalan. Penyesalan berarti ya itu, Pak, apa tidak Melakukan melaksanakan tindakan. agama. Ya melakukan tindakan mencuri. Misal ya, kan gitu. Sebelum hukuman ya, kalau ditangkap masuk penjara norma hukum, ngerti kan? Iya. Kan dia berbuat perlakuan apa? Menyontek, Pak, menyontek. Nyontek, nah itu seperti itu ya. Kalau Menyontek agama lebih ini jelas. adalah Tentang perintah agama melanggar. Agama. Tidak puasa. oke. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, tinggal baca soalnya. Jawablah jawabannya, Bu. Sopanan. Iya. Bisa dipahamin ya? Jawabannya ke soalnya. Nanti? Sopanan, ya. Ya. Anak ya. Iya. Aman, Bu? Aman. Aman. Oke. Nah. Bisa ya? Ayo Pak, dilingkari jawabannya Pak. Iya, dilingkari jawabannya adalah B. B ya. B. Sopanan. kalau gini, Bu. Pak Amir berkata kasar kepada ibu, ya. Pak Amir menyesalinnya. Kesusilaan. Paham, Bu? Paham. Pak Amir buang sampah ke sungai. Misal dia kan? Kesusilaan. Kesusilaan. Bisa dipahamin? Insyaallah, Pak. Iya, ya. Pak Amir, nggak usah Pak Amir lah. Kalau yang mau nggak salah, takut pula. Takut pula saya. Amir bermotor tidak memakai helm. Aduh kan, takut lah gitu. Nah, oke lah. Si Pak A itu ya pajaknya tidak bayar, tangkap polisi. Itu namanya Norma hukum. Hukum. berapa ya? Ya. Mbak. Ngerti? Paham, Ih, paham. Nah, lanjut kita. Lanjut. Oke, nomor 100.
Nah, ini 100 soalnya panjangnya bagus. Bu Ani ya, Bu Ani. Tapi yang diminta adalah sama nih Bu ya, cara jawabnya ya. Bu Ani mengajar matematika di kelas 4. Salah satu indikator ketercapaian kompetensinya adalah menentukan faktor suatu bilangan. Itu kognitif, afektif, atau psikomotor? Kognitif. 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 Matematika. Ya, matematika Iya, kognitif. kognitif ya. Menentukan. C berapa? C3? C3. Oke. Tahu dari mana Pak? Ya tahu dari KKU kan gitu. Menentukan. Dalam Taksonomi setiap belum. pembelajaran, ya idealnya dilakukan penilaian proses. Kegiatan berikut yang kurang. Dia berarti penilaian prosesnya adalah penilaian Kognitif. Kognitif. Di sini cari yang kurang sesuai. Berarti yang bukan kognitif. Saya langsung dapat mengamati. Mengamati itu adalah Observasi. observasi itu di Sik, sikap. Betul Pak. sikap. Sikap. Maka yang A yang salah. Sudah selesai jawabannya. Iya kan Bu? Observasi proses. Bisa diulangi, Pak? Oh, ulangin, oke. Bu Ani mengajar matematika di kelas 4. Salah satu indikatornya adalah menentukan faktor suatu bilangan. Saya tanya Bapak Ibu. Tentukan faktor suatu bilangan, kognitifkah, sikapkah, apa keterampilan? Kognitif. Iya lah, Pak. Menentukan. Kan dari KKU nampak Pak. Intinya tiga, Menentukan. Pak. C3. Pengetahuan Pak, paham? Iya. Dalam setiap pembelajaran idealnya dilakukan penilaian proses. Berarti penilaiannya proses kognitifnya yang dinilai. Ngerti? Iya. Kan berikut yang kurang sesuai. Berarti yang kurang sesuai. Berarti yang dinilai bukan pengetahuannya, iya kan? Iya, kecuali. Kecuali, betul. Ini kata kurang sesuai biar jebak. Kecuali artinya kecuali ini kan. Ini artinya kecuali kan kurang asam ini kan gitu. Kecuali saya langsung dapat A, mengamati. Mengamati itu proses observasi. Sikap. Maka ini salah. Masa guru mengamati ngapain? Penilaian kognitif itu adalah kasih soal, ya kan? Ya. Atau suruh buat sesuatu, ya nggak? Memberikan exit split, ya nih soal singkat namanya. Paham? Bener lah. Proses. Meminta siswa memberikan contoh, ya bener lah. Benar lah proses. Minta siswa buat pohon faktor, ya bener lah. Proses. Minta siswa buat konsep, ya bener lah. Ini semua adalah kognitif. Sesuai dengan apa yang diminta soal. Paham? Paham. Jawab soalnya. Apa masalahnya? Ini ya, tentukan aja jawaban yang sesuaikan dengan masalah. Aman, Bu? Aman. Itulah kalau paham konsep, ya kan? Kalau nggak paham konsep, mikir-mikir. Ini mengamati di mana? Apa ya? Kayak mana ya mikir? Betul nggak nih teknik ini apa? Iya. Tadi saya bingung di konsep exit slip. kata depannya dapat langsung ya aman, enak kali kan nggak pusing-pusing. Paham, Bu? Paham. Kalau siap 120 duluan try out namanya kan gitu kan. 120 soal siap kita try out kan gitu. Nah, lanjut. Ini tenaga eksogen endogen ini satu soal ini lagi. Aduh, soalnya kok pena Itu kalau tahu Pak pena. Iya, pena Pak. Ya kalau nggak tahu ya nggak pena. Angel Pak, ya, nggak angel ya. Oh, boy kisahnya angel tenan. Angel. Angel ya, malaikat ya. Orang Jawa ini malaikat angel. Soalnya mudah, jawabannya susah. Waduh, kok bikin soal tuh yang susah, Bu? Bikin Kalau nggak paham konsep kok, Pak. Iya, ini soalnya ya. Banjir Bu ya ini ya. Iya. Banjir ya, tengok banjir. Besarkan itu Pak, endogen ya. Ya, ini konsepnya Bu. Konsepnya tinggal gampang aja nih. Konsepnya hanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Aduh, pelajaran SD banget ini kan. Tenaga endogen, gerak tektonik, gempa di Cianjur kemarin, paham? Paham. Lempeng-lempeng tuh. Vulkanisme, gunung meletus. Gempa bumi tadi tuh, pergerakan lempeng, paham? Pergerakan lempeng, gerak tektonik, vulkanisme, gunung api erupsi,
gempa bumi yang itulah ya kan di bawah permukaan laut. Oke. Inilah contoh yang namanya tenaga endogen dari dalam bumi. Tenaga eksogen dari luar biasanya olah manusia nih. Pelapukan, pengikisan, sedimentasi. Pelapukan itu apa? Banyak ya, pelapukan. Contohnya hutan dibabat habis kan gitu. Pelapukan misalnya kayak apa namanya itu pelapukan ini? Kalau Kayu, Pak. apa Bu? Apa nih contohnya? Kayu. Kayu ya. Pengikisan, ini abrasi ya. Ini maksudnya abrasi, kalau nggak abrasi Longsor. enggak, pengikisan air. Iya, di laut, Apa namanya abrasi? Apa namanya tuh? Abrasi, Pak. Betul. Pengikisan air di laut, Pak. Apa namanya? Abrasi. Abrasi. Satu lagi, Iya. Erosi. Erosi. Maaf Bu, maaf Pak. Betul, erosi. Dua inilah yang masuk. Pengikisan. Ya udah, ini banjir. Banjir itu akibat apa? Endogen apa eksogen? Eksogen. Ini kan pengikisan hutan ya kan? Erosi. Oksigennya habis. Apa Bu? Sedimentasi. Sedimentasi. Ya, bersemendi Bu. Sedimentasi, bersemendi. Apa sedimentasi ya? Pengendapan. Pengendapan ya, pengendapan. Contohnya apa tuh? Saya lupa nih. Eksogen. Contoh dulu, Bu. Contoh sedimentasi. Saya lupa nih contohnya apa. Sedimentasi. Saya cek dulu Bu, cari. Mau cari. Pengerukan, bukan. Cari dulu. Apa, Pak? Sedimentasi. Belajar, Pak. Itu pakai apa? Lahar panas, kemudian karena kena suhu itu membeku itu. Oh, paham. Enceng gondok itu juga menyebabkan sedimentasi. Iya, seperti itu ya. Jadi sungai jadi dangkal. Oh, iya. Oh, kayak gitu. Pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai. Iya. Oke, siap paham Bu. Pendangkalan sungai ya. Pengurukan. Ya, betul Pak. Dangkal juga Pengurukan bisa jadi sungai. banjir ya, Pak. Ya. Dangkal, iya betul. Berarti ini banjir itu ya masuk Maria, masuk ini, masuk pengikisan hutan ya kan? Iya. Ya jawabannya tenaga Eksogen. Ada jawabannya udah jelas, eksogen. Gampang sekali Bu kan, bencana banjir. Kalau saya nggak mau, saya ngapalnya endogen aja. Tektonik, vulkanisme, gempa bumi. Selain itu eksogen. Ya, Berarti ada dua ya Pak, ada dua Iya. endogen dan eksogen. Cuma dua Alternatif yang masuk. yang lain salah itu ya. Iya. Tektonik dan- Betul. Soal yang lain Pak ada Pak? Ada. Untuk soal lagi nih, langsung kasus. Langsung kasus. Terjadi bla 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 di pegunungan. Daerah pegunungan di Brastagi misalnya sering terjadi ambruk tanah. Eksogen. Bagus. Erosi. Paham ya? Eksogen. Paham? Dia cerita, Paham. soal cerita. Di Bali karena banyaknya pemukiman penduduk, maka rumah penduduk yang dekat pantai ambruk. Eksogen. Ya udah beres kan gitu kan. Paham? Paham. Soal solupe seperti lalu, seperti itulah solupe itu. Saya nggak mau ngapal eksogen, saya ngapal aja endogen. Tektonik, vulkanisme, gempa bumi. Udah, selainnya pasti eksogen. Eksogen. Paham? Kalau maaf Pak, untuk endogen itu hanya 3 ya? Atau ada Iya, yang lain? 3. Berarti kita cuma mengapalkan endogen saja lah Pak. Iya, ngapain jauh-jauh, pening-pening. Makanya saya bilang tadi, saya ngapain endogen aja, yang lain eksogen, pening-pening saya, malas saya pening-pening. Iya. Gerak tektonik, vulkanik, gempa bumi, itu aja. Ya itu aja, yang lain pasti eksogen jawabannya, ya kan Mak? Iya. Itulah cara kita membuat soal itu lebih cepat. Jadi antara endogen dan eksogen aja ya. Iya betul Bu, itulah soal gampang. Aman Bu? Aman. Ya. Man. Lanjut ya. Aman. Lanjut. Ya, nanti Exit slip tadi apa Pak Amir? memberikan soal itu Bu. Soal itu bahasa keren itu, memberikan ya seperti lembaran soal gitu loh Bu. Iya Pak. Macam-macam kuis gitu kan, macam gitu-gitulah.
exit split cepat ya gitu kan. Split itu cepat. Lanjut. Lanjut lah ya. Lanjut nomor ini. Ini juga nih. Tapi ini saya nih jawab ininya nggak nyambung, maksudnya ini hanya komponen media. Komponen apa nih? Keterampilan. Pendahuluan. Membuka Betul nih, pendahuluan. betul. Pendahuluan. Kita pendahuluan ini ya, menarik perhatian siswa, persepsi ya. Memberi acuan, membuat kaitan hubungan, itu nih ya. Ini persepsi nih. Membuat kaitan namanya persepsi. Menimbulkan motivasi itu adalah kita bawa alat peraga ya. Dan bawa menampilkan video yang bermanfaat. Oke. Ini udah gampang loh, Pak. Ini udah jelas nih. Ini kan komponen pendahuluan ya, membuka pelajaran ini dah. Kegiatan sebagai pendahuluan. Ya udah cari aja yang kalau enggak persepsi, mengait-ngaitkan, sudah menimbulkan motivasi. Apa itu motivasi? Pakai media yang menarik atau timbulkan rasa motivasinya dengan video yang videonya itu berhubungan dengan kehidupan sehari. Ya udah cari aja ini. Yang Pak. Yang Gampang. Motivasi kan ya? Betul ya Bu ya? Iya. Pak, ada kan contoh soal yang seperti ini Pak? Ada. Misalnya gini. Kegiatan pendahuluan kecuali yang A katanya. Guru membawa alat bantu pelajaran. Itu namanya membuka pelajaran ya. Yang B, guru membuat video yang bermanfaat dengan kehidupan sesuai dengan apa konsep yang ditanamkan. Itu namanya pendahuluan. Paham, Pak? Yang D, guru menjelaskan tujuan pelajaran yang ingin dicapai. Itu namanya pendahuluan. Yang D, guru mengaitkan pelajaran ini dengan materi sebelumnya. Itu namanya. Yang E, siswa berkelompok berdiskusi. Itu inti. Dikasih soalnya itu jawabannya sampai 5 kecuali katanya. Kegiatan pendahuluan kecuali ya cari yang inti. Diskusi. Diskusi selesai. Paham? Nanti kembali lagi. Kegiatan inti berikut kecuali ya cari aja yang membuka. Paham? Kayak misalnya kegiatan inti yang bukan panjang ya. KD-nya bla 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 bla. Kegiatan inti yang bukan kegiatan inti adalah yang A, siswa bersih kelompok. Yang B, siswa menyajikan hasil diskusinya. Yang C, siswa mengerjakan LKPD. Yang D, guru membawa media alat peraga yang menarik. Yang D. Selesai. Paham? Ya, terakhir. Ada lagi soal seperti ini. Ini sambil-sambil ya, biar paham masuk semua konsepnya. Soalnya gini soalnya. Kegiatan motivasi guru, motivasi dilakukan di mana? Pendahuluan. Ya, jawabannya A, B, C, D panjang. Ada yang video, pilih itu, paham? Ya, Pak, kalau nggak ada video, ya pilih media. Pak, kalau keduanya ada, pilih yang paling nyambung. Kadang-kadang yang media itu nggak nyambung atau video nggak nyambung dengan KD, ngerti? Maksudnya Pak gimana Pak? Seperti ini. Misalnya, tadi saya bilang ya, kegiatan motivasi berikut yang tepat dilakukan pada pembelajaran KD, KD-nya bla 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 adalah katanya. Yang A sampai E ada jawaban video, pilihlah itu, ngerti? Berarti yang utama. Iya. Kalau nggak ada video, pilihlah yang media. Paham? Kalau ada keduanya A, B, ini ada media, ini ada video. Sesuaikan dengan KD. Kadang-kadang medianya nggak nyambung dengan KD atau video nggak nyambung dengan KD. Sesuai KD. Kalau ini tidak sesuai, maka pilih yang media, ngerti? Ngerti. Kembalikan kalau videonya sesuai dengan KD, media yang enggak, maka pilih yang video, ngerti? Ngerti. Jadi ibu makin cepat jawab soal kan? Makin cepat bu jawab soal. Kalau dua-duanya nyambung, terus dua itu pilih video Pak yang paling tepat. Ya, saya pilih video biar lebih enak. Ngerti? Lanjut. Aman Pak ya? Aman. Sama ini soalnya berhubungan dengan media. Soalnya ini media.
Oke, media soal ini juga berhubungan semua nih. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memilih media. Berdasarkan itu, guru telah menerapkan kompetensi pedagogi beraspek. Ini soal sekarang seperti ini. Kompetensi pedagogi aspek apa? Aspek penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum salah, penguasaan pada teori belajar dan prinsip pelajaran, bisa jadi. Betul. Penguasaan terhadap karakteristik Salah. didik, bisa jadi. Jadilah, Bu. Betul. Berkomunikasi salah. Cuma 3 jawaban. Oke. Media, kalau pemilihan media harus sesuai dengan Dan materi. materi. Apalagi? Indikator. Ada tujuan pembelajaran. Ada satu lagi? Indikator karo tujuan. Ya, satu lagi, Pak. Media harus sesuai dengan karakteristik, kalau nggak salah saya. Coba cari. Oh ya, karakteristik. Ya, Coba betul, cari, Pak. Tes Iya, dulu, betul, coba. Pak. Ada nggak? Coba cari dulu sama-sama. Saya nggak mau. Itu coba cari sendiri Betul, aja. Pak. Saya Iya. pernah mendengar kok. Iya, pernah kan? Iya. Media itu harus berhubungan dengan karakteristik. Karakteristik. Ada tuh, bukan? Iya. Makanya di sini saya jawab yang D. karena ini pemilihan media, maka di paling D. depan. Ya, kalau Ibu mau cari silakan ya, di explore lagi ya, nggak masalah bagi saya ya. Bener nggak? Kan gitu. Saya nggak ada masalah gitu. Dan Ibu juga dapat pengetahuan. Oh, bener nggak kata Pak ini? Media itu berhubungan dengan karakteristik kan gitu. Coba Ya, dijelaskan untuk yang C, Pak. yang C, penguasaan pada teori belajar dan pembelajaran. Oke. Di sini kan menyusun strategi pelajaran dan menentukan media. Oke, kalau tadi dia menunjukkan guru harus memiliki kemampuan memilih strategi pembelajaran yang cocok, jawabannya adalah yang C. Ngerti? Ya. Tapi ini Karakteristik. pemilih media. Memilih Media. media adalah pedagoginya adalah penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Karena syarat media itu harus sesuai dengan KD, tujuannya, dan karakteristik peserta didik. Kalau nggak salah saya ya, cek dulu Bu, benar nggak? Media, syarat media harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ini saya salah pula. Sudah itu, Pak. Pas tuh? Iya, Iya. Pak. Pas, Pak. Bagus. Lanjut ya. Lanjut. Ya, lanjut. Udah, terus skip lagi Bu ini. Ini soalnya. Ini soal nilai-nilai Pancasila. Iya, nilai Pancasila itu yang masuk yang mana Pak ini? Kita pahami dulu aja yang ini. Kita kecilkan dulu ya. Kita kecilkan dulu biar nampak. Kecilkan dulu nih. Oke. Nampak Bu? Nampak? Ya, Pak. Oke. Kelas. Yang masuk Bu, tandai Bu. Dasar negara. Nah. Kepribadian bangsa. Sumber dari sumber hukum. Nah, cuma 3 ini dari 2020 sampai sekarang. Dasar negara, kepribadian, sumber segala sumber. Dasar negara, kepribadian, sumber itu soalnya diganti, itu aja diganti. Paham? Kalau enggak dasar negara, maka kepribadian. Kepribadian bangsa. Kepribadian sumber dari segala sumber hukum. Itu yang saya alami dari 2020 sampai sekarang. Ngerti, Bu? Ya. Bisa jadi besok jiwa bangsa. Bisa jadi besok cita-cita bangsa. Bisa jadi besok modal pembangunan. Jadi besok perjanjian luhur. Tapi yang paling penting Ibu hafal aja 3 ini. Dasar negara, kepribadian, dan dari segala sumber hukum. Iya, itu aja. Cuma itu aja. Karena cuma itu yang saya tengok yang keluar kan gitu. Nggak pernah berubah. Soalnya itu kalau nggak dasar negara, besoknya kepribadian. Besoknya lagi balik lagi dasar negara. Kalau sebagai way of life, apa pandangan hidup ya? Ada. Ya, pandangan hidup Pak. Ada nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Sini nggak ada. Oke. Pandangan hidup sini adalah nggak ada sini. Oke. Jadi di sini yang 3 inilah yang keluar. Kita cari. Kita pahami dulu. Dasar negara. Ini dia. Yang ini Bu ya. Ya. Mengatur penyelenggaraan negara. Oke. Itu aja. Mengatur pemerintahan. Mengatur pemerintahan. Kepribadian. Corak khas. Ya.
Corak khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Corak khasnya, ciri-cirinya. Ciri-ciri. Sumber segala sumber hukum. Sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Iya. Ya udah 3 itu aja. Yang lainnya tinggal kita baca aja. Sudah di modul. Ya. Jiwa bangsa. Tuh. Ya, sudah ada sebelum Pancasila itu lahir. Sebagai cita-cita untuk menciptakan masyarakat adil dan Makmur. sebagai moral pembangunan adalah mengarah acuan dari pembangunan. Bangunan. Sebagai penyanyian luhur, itu disepakatin di sidang BPUPKI atau PPKI. Ngerti? Ya, ini yang masuk cuma 3. Kalau nggak ini. Soalnya apa Pak? Betul nggak Pak nih soalnya? Tengok soalnya. Pasti itu aja. Apa soalnya Bu? Dasar negara. Ya udah dasar negara. 2 Oktober juga dasar negara. Oktober kalau nggak salah saya kepribadian. Ya. Di bawah Oktober itu sumber hukum-hukum. Ya. Sekarang dasar negara. Apa jawabannya? Iya kan? Ya Pak, Mengatur negara pemerintahan. Iya. Dasar hukum. Paham Bu? Ya. Kalau nggak dasar negara, kepribadian. Kalau nggak pribadian, sumber hukum. 3 itulah yang masuk. Jadi apa ya? Yang lain Pak, ada soalnya Pak? Ada di materi PPKN. Kita bahas semua ini sama way of life. Oke? Iya. Nah, sekarang ini hanya Pak, yang soal mana yang masuk Pak? Gitu kan? Biasanya yang itu. Oke? Aman ya? Iya. Kita ke 105. Dah, 105 dulu lah. Ya, habis istirahat lah. Tanggal 10, kasihan pula adik. Yang lainnya besok aja, malam minggunya langsung try out. Oke? Siap. Siap ya. Sampai kapan ada Mak? Sampai Selasa nggak apa-apa ya. Ini soalnya asik-asik ini. Jika hasil penelitian ditulis, rumusan tujuannya. Ingat, tujuannya adalah meningkatkan. Udah, cari bahasa peningkatan. Tujuan dari meningkatkan. Mengetahui proses peningkatan. B, C, ya kan? Mengaruh salah. Nah, beres. Carilah Bu, tujuan yang pas dengan soalnya yang mana? Yang A apa yang C? Yang apa? Yang A, bagus. Mengetahui proses peningkatan kemampuan baca dan Skrip. Peningkatan kemampuan baca dan pengetahuan. Paham? Bentar Pak. Kamu nanya. Paham? Bingung masih Pak Amir. Bingung? Ya. Cari yang Peningkatan ada 2. Ya. Peningkatan yang mana, Bu? Tujuan dari PTK ya, dari PTK adalah peningkatan, upaya peningkatan. Jadi jawabannya cuma A sama C, Bu. Selesai masalah kita. Ngerti? Ya, ya. Paham, Bu? Pak. A sama C kan? Ya. Cuma baca A Tapi atau di C. situ membaca, berarti yang A. Kalau yang C, pening kita mengetahui model dalam peningkatan dengan penggunaan. Berarti yang Iya. A. Yang baca, yang A, Pak. Nggak nyambung kan? dengan menggunakan metode. Ya ini judulnya nggak nyambung nih kan? Ya. Iya. Ya. Ini apa nih? Kok rancu ini kan? Mengetahui model implementasi metode Pak dalam peningkatan kemampuan dengan penggunaan apa? Saya bingung. Paham Bu? Saya jawab. Paham, Pak. Ngerti? Cara cepatnya cari bahasa Peningkatan. Berarti itu untuk mencari tujuan PTK. Iya. Pasti Judul PTK, hipotesis PTK, kata-katanya iya, peningkatan. Judul PTK, tujuan PTK, hipotesis PTK, peningkatan. Paham? Ya, paham, paham. Aman, lanjut. Aman. Lanjut ya besok aja Bu ya, capek. Nah, besok kan berarti nggak libur, ada Pak. soal. Besok itu Zoom gitu toh Pak? Hah? Apa yang Zoom? Bisa Zoom lah Bu.
Oh, di jadwal kok libur gitu, Pak. Dijawab udah libur ya? Iya. Minggunya, Pak. So, Ya udah besoknya Jumat aja Bu, biar minggunya bisa tryout. Apa ya? Ya. Tanggung. Tanggung soal lagi. Oke. Kita bahas 15 soal besok biar minggunya saya kasih tryout yang mirip dengan ini. Jadi Ya. paham? Pak Amir, Pak Amir. Ya Itu silakan. tadi yang peningkatan itu judul, kemudian apa lagi, Pak? Hipotesis. Judul PTK, Tujuan, hipotesis, tujuan. tujuan. Artikel ilmiah. 4 ya, saya tulis biar paham. Yang ada peningkatannya itu PTK biar cepet, ya kan? Judulnya, hipotesisnya, tujuannya, baru kalau mau ubah ke artikel ilmiah. Pokoknya ada peningkatan. Jadi Pak, kalau ada peningkatan pasti itu jawabannya. Iya, salahkan yang bukan. Ngerti kan? Iya. Salahkan dulu, salahkan. Ini betul. Salahkan. Kan tinggal 2 enak kan? Peningkatan ya. Kalau judul itu harus lengkap. Ada siswa, ada tempat, ada modelnya, paham? Ngerti kan? Kalau hipotesis, ini lengkap nih. Judulnya lengkap. Ada model atau metode, ada Berapa peningkatan? ada siswa, Ada tempat. iya, ABCD, ada tempat. CBAD. Hipotesis nggak ada tempatnya. Paham? Tujuan, Amir, izin bertanya Pak Amir. silakan. Untuk besok mohon maaf Pak, pembagian waktunya ditentukan atau sebisanya saja tiap member. Tryout. Ya. Sebisanya Bapak Ibu aja kan minggu sampai Selasa. Ya maksudnya jamnya nggak kan 3 jam ya, nggak diatur Bebas, jamnya ya. Pak. Bebas. Jamnya bebas ya. Bapak bisa ngerjakan jam 12 malam, boleh. Kalau nggak tahan, kalau nggak ngantuk. Ngerti Pak? Siap. Oke, bebas, waktunya bebas. Terserah, oke? Bebas. Itu sampai Selasa aja, oke? Biar nampak saya nilainya yang mana yang, alhamdulillah peningkatannya dari pembahasan UP nampak. Saya mau tahu itu aja loh, Bu. Nggak ada mau tahu yang lain. Namanya guru Iya. kan. Kalau mengikuti 3 kali nggak bisa Pak atau 2 kali? 1 kali. Boleh 3 kali, tapi setelah hari Selasa. Itu. Nanti Pak, kalau 3 kali, saya bingung Pak. Namanya ini kok nilai pertama ini, nilai kedua semua. Nggak nyambung, Pak. Siap. Nggak ada evaluasi ya Pak? Oke, saya jelaskan dulu. Besok nih taruh dulu ya. Besok bikin nama ya, nama Wakanda misalnya. Wakanda. Ingat, namanya harus nama lengkap asli, Bapak Ibu ya. Ya. Jangan besok, saya nggak akan nyimpan nilainya, nggak akan saya nyimpan nilai. Kenapa? Habis ujian selesai ada nilainya, ada itunya nilainya langsung, paham? Paham, Pak. Saya nggak akan nyimpan nilainya simpan sendirilah, walaupun saya tahu nilainya berapa. Tapi saya harus tahu nama aslinya, ngerti? Ya. Nanti kadang-kadang tahu lah manusia nih, Ngomong dulu. bikinnya nama Sama panggilan. siapa? Bikin namanya B, C, D. Nama siapa ini B, C, D? Nama Amir Syah Tagalung, A, S, A. Nama siapa? Saya pun bingung, ngerti? Iya. Jadi saya nggak tahu, ini nilai siapa saya nggak tahu nih kan. Buatlah nama yang lengkap. Kenapa? Biar enak. Nilainya simpan sendiri aja, saya nggak mau nge-share nggak. Paham Bapak Ibu? Paham. Maksudnya apa Pak disimpan? Tryout pertama, nilai saya 81. Butuh 3 lagi, ya kan? Ya. Tryout kedua, 95. Wah, alhamdulillah. Pede, makin pede kan? Tryout ketiga, alhamdulillah tetap stabil. Itu pede. Menampilkan kepedean itu perlu, ngerti Bu? Ya. Biar psikologi nggak terganggu. Oke, jadi paham konsep kita enak lah ngerjakan soal. Tapi kalau nggak paham konsep, ribet ya. Jadi makanya bimbel ini ada memperbesar peluang lulus, bukan jaminan lulus. Paham Bu ya? Ya. Aman Bu? Aman. Pak Amir,
Itu Silakan, Bu. kalau dari jam 8 berarti beresnya jam 10 gitu, Pak. Iya, 3 jam. Ya kalau ibu udah paham konsep, biasanya cepat siap, 2 jam siap. paling setengah, 1,5 jam bisa selesai. Iya. Tapi ingat ya, jangan sampai nggak selesai. Maksudnya ada klik selesai nanti baru keluar nilainya. Kalau nggak klik selesai, maka ngulang lagi dia, ngerti? Ya. Kalau ngikut jam 10 berarti beresnya ya sekitar jam 12-an gitu ya, Iya, Pak. iya, ibu. Satu. Heeh. Iya, iya, Pak. Pokoknya ibu linknya tuh bebas ibu mau aksesnya kapan. Intinya sekali aja. Oh, gitu, Pak. Iya. Tak kirain tuh Pak lewat Zoom, ada Nggak usah, soalnya saya gitu. Oh, gitu. Berarti Bisa soal aja Google Form, seperti Pak. itu. Bisa aja saya seperti itu. Tapi kan kasihan. Ibu punya waktu lagi yang lain kan itu Bu. Iya. Ibu punya kepentingan lagi yang lain. Makanya sisihkan waktu. Misalnya ini hari belum Zoom kek. Saya ngerjakanlah. Atau masih ada jam kosong ngajar nggak ngajar nih. Kerjaan seperti itu loh Bu. Iya, iya, Nanti Pak, link paham, juga paham. Pak modelnya. Iya, oke. Kalau pakai aplikasi bisa aja, tapi itu ribet nggak saya. Ya, saya mau aja seperti itu, tapi pakai video seperti itu mau aja, tapi nggak enak, nggak ada zoomnya nanti akhirnya. Iya, iya. Ya, zoom itu penting kenapa Bu? Karena inilah namanya interaksi, ngerti Bu? Iya. Saya mau aja, saya buat aplikasi, buat itu video, ibu mati pening, kenapa nggak bisa tanya jawab? Iya. Ngerti Bu? Malam jam Iya. 9 boleh ya. Apa Bu? Malam jam 9 ngerjakannya. Jam 12 juga boleh Bu. 12 siang. Kan jam 3 sore gitu. 12 malam juga boleh. Penting hari Minggu sampai hari Selasa. Ya, Iya. 84 Bu. Minimal 84 aja. Tapi kalau di saya ya 85 lah. Soal yang benar. Syukur 100. Iya, 84 nih tipis sekali ya kan? Iya. Kalau 85 kan ada lebih satu. Jadi kan itu mah yang 85 mah soal yang benar ya, Pak. Kalau Iyalah Bu. batas minimal nilai ini 70 kan, Pak, kalau 70 di ya 84 dibagi 120 kali 100 dapatnya 70. Iya, ya, Pak, ya. 85 Betul. dibagi 120 dapatnya 71 lah. Lebih satu nggak 70 apa-apa. itu nilainya. Untuk 85 juga soalnya. Lebih 10 nggak apa-apa, Pak. Apa? Ya jumlah soalnya 85 ya. Ya. Bukan 85. Nilainya Iya, itu Nilai benar. 70. soal benar. Nilainya 70. Pahamin ya? 85 untuk jumlah soal yang benar. Iya. Dari mana 70-nya gini? 84 dibagi 120 dikali 100. Kali 100. Dapatnya 70. Pasti kan? Pas. Ngerti Bu? 85 dari 120 soal ya, Pak. Iya. Ya. Ibu nggak usah takut loh Bu. Saya baca Bu ya. Ini di Oktober Bu ya. Di Oktober sampai Desember ini saya baca Bu. Bukan di bawah Oktober ya. Saya baca di Oktober ke atas ini. Pemerintah baik mengasih sekitar 20 sampai 25 soal itu lots. Lots. Maksudnya kalau sering bahas soal gitu kan. Lots. Iya. Ngerti Bu? Iya. Kalau Tahun soal di kemarin- bawah tahun 2021 itu woi banyak kali nanya ya pening ya. Kalau nggak paham konsep hancur-hancuran memang tuh kalau 2021 tuh. Yang Oktober juga kemarin banyak yang lulus, Pak. Ya banyak lulus emang Pak. Ya member saya 85% lulus semua tuh Pak. Hampir 85% lulus semua tuh. Makanya saya bilang kelas-kelas Daljab ini kemarin kelas Daljab saya tuh rame 183 yang nggak lulus cuma 5 nggak salah 5 atau 7. Oke, aman Pak? Bisa dipahami? Aman. Aman. Ya, bisa. Ya, oke ya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Istirahat dulu, saya juga mau juga istirahat, capek juga. Ya, sama-sama. Iya, Ya. ya, Pak. Sampai jumpa lagi di besok Bu ya, biar besok minggu bisa Zoom. Bisa Zoom pula, bisa tryout, oke? Iya, Pak. Sudah gini, kalau minggu malam Senin saya ada, gantikanlah yang malam minggu. Kenapa? Biar tryout Ibu hari Minggu itu, ngerti? Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Oke.